Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amarta Talk dan kali ini kita mempunyai tamu spesial yaitu Ibu Kepala Desa Ndomas, Ibu Sri Retnawati. Ini kita mau kasih tahu audiens dulu Bu, kalau kita lagi di lokasinya ini di Amarta Cafe ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin butuh lokasi kalau mau nongkrong-nongkrong atau butuh kulineran dengan suasana asri itu bisa datang ke kawasan Sendang, Desa Ndomas di Amarta Cafe. Oke, kita mulai ngobrol-ngobrol ringan bersama Ibu Lurah. Karena biasanya kan kalau kita ngobrol-ngobrol itu kan tamunya biasanya kemarin kita ngundangnya Ketua Fatayat Bu. Nah ini nih orang nomor satu di Desa Ndomas berhasil kita bawa ke Amarta Talk. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sesi podcast PKK Desa Ndomas seperti itu. Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol ringan aja ya Bu ya. Ibu kan ini apa ya, pelopor kepala desa perempuan pertama di Gresik Selatan. Iya Bu ya. Mungkin Ibu tuh bisa cerita Bu, awal mulanya Ibu tertarik untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin desa itu awal mulanya seperti apa? Dan dari tahun berapa? Kan butuh tahu juga ini. Ya, terima kasih sebelumnya ya. Untuk pertama kali saya bisa menjadi kepala desa itu awalnya juga bukan atas kemauan diri saya sendiri. Itu pun karena awalnya itu masyarakat itu mencalonkan suami. Ya. Kemudian berjalan terus pada tiba waktunya untuk pendaftaran suami saya untuk mau mencalonkan kepala desa itu ternyata tidak mendapat izin dari Dinas Pendidikan. Oh ya. Akhirnya dari masyarakat karena sudah terlanjur terlanjur mencalonkan suami saya, jadi akhirnya saya yang ditunjuk untuk sebagai calon kepala desa. Waktu itu sih saya menolak. Karena apa? Karena saya itu sebagai ibu rumah tangga biasa dan saya juga kerja di perusahaan swasta. Jadi untuk masalah organisasi itu saya memang benar-benar belum berpengalaman. Jadi waktu itu memang saya menolak, betul-betul menolak. Tetapi karena dari masyarakat sangat mendukung dan sedikit memaksa supaya saya mau calon kepala desa, jadi terjadilah saya mau untuk mencalonkan sebagai kepala desa. Walaupun itu nekat. Iya, nekat karena bukan kemauan saya. Tapi berarti sumber kekuatannya Ibu untuk yakin meskipun itu kan pemaksaan dari masyarakat ya. Itu apa Bu? Memang yakin bisa memimpin atau apa? Yakinnya karena apa? Mungkin dari masyarakat itu melihat dari keluarga mungkin. Ya. Dari keluarga saya terutama itu penilaian dari masyarakat itu bisa dijadikan pemimpin. Itu penilaian dari masyarakat. Iya. Padahal saya sendiri juga nggak yakin dengan kemampuan saya untuk menjadi kepala desa. Tapi karena dorongan dan semangat yang diberikan oleh masyarakat sehingga saya bersedia untuk mencalonkan diri. Dan alhamdulillah berkat kerjasama dari masyarakat yang mendukung saya dan perjuangan masyarakat untuk menjadikan saya sebagai kepala desa itu benar-benar saya sangat berterima kasih sekali karena tanpa dukungan dari masyarakat saya pun mungkin tidak bisa menjadi kepala desa. Dan akhirnya untuk pemilihan kepala desa dan alhamdulillahnya saya benar-benar terpilih. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2007. 2007 berarti sekarang udah masuk di periode ketiga. Iya, berarti udah tahun ini tahun 16 tahun Bu berarti. Iya. Sudah 16 lumayan. tahun ya. Menjadi sosok pemimpin perempuan ya di Desa Ndomas. Dan ini memang
pelopornya di Kecamatan Menganti ya, khususnya Bu ya. Khususnya di Kecamatan Menganti itu perempuan gitu. Nah, saya kan juga biasanya beberapa kali juga ada kegiatan dengan Bu Lurah ya. Kalau kita di Raker PKK itu kan pasti harus melibatkan kepala desa. Jadi beberapa kali itu sempat ada kita satu forum bersama. Nah, saya lihat tuh memang di antara desa-desa lain itu kepala desanya itu kan laki-laki semua. Desa Domas aja yang beda sendiri, perempuan. Seperti itu. Nah, Ibu ada kesulitan nggak sih Bu mengimbangi kepala desa lain yang itu pria semua, Bu? Gimana lika-likunya? Seperti apa? Tentunya ini pengalaman yang sangat luar biasa ya bagi saya. Karena apa? Karena ternyata menjadi kepala desa itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Nggak semudah yang dilihat orang ya Bu ya. Iya, tidak mudah dan penuh perjuangan lah. Kayak untuk apa perjuangan? Untuk belajar. Ya perjuangan saya waktu itu karena di desa saya lihat di desa saya itu jalan-jalan tuh masih belum bagus semua, masih pas tahun pertama Ibu menjabat ya? Iya, pertama itu di desa itu nggak ada jalan yang pavinisasi, itu nggak ada, masih tanah semua jalannya. Ya. Dan dari situ saya merasa tertantang. Ya, waktu itu karena saya sebagai kepala desa perempuan sendiri, saya bekerja keras bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Saya bersama teman-teman kepala desa laki-laki, karena saya sendiri yang perempuan, tapi saya tetap ikut saja, ikut bersama-sama lah. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan bantuan dari pemerintahan daerah dan bisa memperbaiki desa Domas, desa kita yang kita cintai itu. Dan alhamdulillah ternyata untuk mendapatkan bantuan itu memang butuh kerja keras, dan kalau kita mempunyai niat yang baik dan tentunya usaha yang keras, akhirnya usaha kita itu tidak sia-sia. Dan setiap tahun mulai saya menjadi kepala desa itu pasti alhamdulillah itu pasti mendapat bantuan daerah untuk pembangunan di desa Domas ini. Sehingga 16 tahun menjabat pasti terlihat perbedaan besar ya Bu ya, dari sejak pertama Ibu menjabat sampai tahun ini. Karena waktu pertama saya menjadi kepala desa itu masih nol. Pembangunannya itu masih nol. Ya. Wah, ada nggak Bu dari pembangunan di desa ini atau kerja keras Ibu sebagai pemimpin yang paling membekas di benak Ibu yang mungkin menjadi kebanggaan Ibu? Wah, akhirnya bisa nih gitu. Itu ada pembangunan Balai Desa Domas. Oh, gimana ceritanya Bu? Ceritanya itu waktu itu Balai Desa Domas itu tidak di yang sekarang ini, di tempat yang sekarang ini. Kalau kita tahu kan Balai Desa sekarang di lokasinya di dekat jalan raya di samping jalan raya. Dulu itu masuk ke dalam. Oke. Kemudian kenapa kok dipindah? Karena menurut saya itu kurang luas Balai Desanya. Tempatnya itu sempit. Jadi untuk pembangunan itu meskipun sudah berubah, tidak tampak perubahannya. Karena untuk halamannya saja nggak ada. Dan pelayanan masyarakat jadi kurang maksimal. Jadi saya waktu itu mempunyai keinginan, cita-cita. Dari awal saya belum menjadi kepala desa, waktu itu saya nggak tahu ya, itu mungkin disaksikan oleh Allah mungkin Jadi keinginan saya itu bisa tercapai. Waktu awal saya masih mencalonkan, mau pilihan lah. Waktu itu saya kedatangan tamu dari Pak Camat. Terus saya itu nggak tahu ya, kepikiran saya padahal saya belum jadi kepala desa. Waktu itu saya sudah ngomong sama Pak Camat, gimana kalau Balai Desa itu dipindah itu bisa apa enggak? Waktu itu, oh bisa Bu Lurah. Terus dipindah kemana? Di Tanakas Desa, di pinggir jalan raya sebelah selatan. Oh bisa, itu bagus, saya setuju sekali waktu itu. Padahal belum pemilihan, belum pemilihan kepala desa, masih calon-calon gitu aja. Dan alhamdulillah ternyata
apa yang saya inginkan bisa kesampaian, itu pun dengan perjuangan yang sangat luar biasa menurut saya. Perjuangannya ya. Termasuk mungkin mendapat kritikan dari yang masyarakat mungkin Bu, karena kan taunya di situ mungkin gimana? Waktu awalnya itu memang kita Desa Domas penghasilan nggak ada. Terus kas desanya juga 00 lah. Terus nggak ada itu kas desa itu nggak ada. Jadi untuk angan-angan membuat balai desa baru itu sangat impossible waktu itu. Iya. Uangnya dari mana? Iya, uang dari mana? Kalau mau swadaya itu kasihan masyarakatnya. Betul. Karena hampir 1 miliar waktu itu. Tahun 2011 pembangunannya. Dan alhamdulillah mungkin berkat dari keinginan saya atau doa saya, cita-cita ingin membangun balai desa itu kuat, sehingga mendapat jalan dari Allah lah. Yeah. Di desa itu ada pembangun untuk mendirikan perumahan baru. Iya. Dan dengan adanya perumahan baru itu saya minta kompensasi. Oh iya, oke. Berupa uang tentunya. Jadi waktu itu luar biasa, saya ditentang oleh masyarakat Desa Domas. Karena waktu itu kan mendapat kompensasi dari Sunrise, perumahan Sunrise itu sebesar 316 juta. Tahun 2010. Tahun 2010, dan uang itu memang saya bercita-cita ingin membangun balai desa. Tapi ada yang provokator. Ya, provokasi itu uangnya takut saya habiskan waktu itu. Tapi betul, dan Ibu juga akhirnya bisa membuktikan juga. Saya bisa membuktikan waktu itu dengan dukungan masyarakat juga yang pro ke saya. Juga lembaga masyarakat di desa itu sangat mendukung saya untuk pembangunan itu. Dan yang lebih tahu ceritanya juga lembaga desa. Uang itu langsung ditransfer di rekening. Jadi aman. Akhirnya kita kumpulkan semua masyarakat yang pro kontra di balai desa. Kita rembuk bersama, duduk bersama. Itu ya. Saya jelaskan uangnya itu di mana, dan penghasilan uang yang didapat itu halal. Iya, halal. Memang murni dari kompensasi dari perumahan Sunrise itu. Sehingga dengan penjelasan saya waktu berdiskusi dengan masyarakat menerima. Akhirnya menerima, dan saya buktikan uang itu saya buat membangun balai desa. Iya, mungkin memang itu Bu salah satu kunci untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat ya, dengan keterbukaan ya Bu ya. Iya. Keterbukaan ini kan sudah dicontohkan oleh Ibu juga, membuka setransparan mungkin uangnya itu untuk apa, berapa jumlahnya, dan larinya kemana, seperti itu ya. Baik, oke. Dan akhirnya sekarang balai desa seperti yang kita tahu berdiri megah di samping jalan raya utama, dan fasilitas-fasilitas di situ juga kita bisa rasakan. Itu kalau masyarakat datang ke sana dilayani dengan baik, dan beragam fasilitas lainnya. Kemarin ada cerita Bu, kemarin pas di orientasi TPK waktu itu kita akan mengundang 2 desa lain ya, desa tetangga. Kemudian ada sesi kita butuh untuk membuka internet, dan kayaknya itu Balai Desa Domas aja yang punya public wifi seperti itu, dan itu bikin membekas juga di masyarakat desa tetangga yang main ke balai desa kita. Oh ternyata fasilitasnya ada wifi seperti itu. Kita memudahkan pelayanan masyarakat juga seperti itu. Kalau di tingkat desa sendiri Bu, dari sejak awal Ibu menjabat kepala desa, karena Ibu perempuan, pernah tidak mungkin diremehkan kemampuannya secara lobby mungkin kan negosiasinya lah, kalau perempuan kan mungkin nggak begitu sekuat pria, dan segala apa Bu mungkin kendalanya? Kalau untuk masalah itu, untuk masalah lobby, terus masalah dengan pemerintah daerah ataupun teman-teman kepala desa,
Kalau untuk masalah bekerja sama itu lancar, mudah, dan nggak ada pilih kasih atau meremehkan, nggak ada. Justru kita itu dimotivasi oleh mereka, diterima dengan baik, asal kita itu memang benar-benar berusaha untuk membangun desa dengan baik. Betul. Berarti sih kesimpulan juga di Desa Ndomas dan Menganti ini karakter masyarakat dan pemimpinnya sudah lebih modern, lebih terbuka, nggak seperti zaman dahulu Bu ya, yang perempuan disingkirkan misalnya seperti itu ya, karena kan dominasi laki-laki seperti itu. Ya, terus mungkin Ibu juga penasaran juga ya Bu ya dengan pembangunan-pembangunan terbaru yang ada di Desa Ndomas. Kemarin kan Ibu sempat Desa Ndomas sendiri sih sempat disorot karena mungkin ada program desa berdaya, itu sempat menjadi sorotan juga nih di sekitar Gresik. Nah, itu seperti apa perjalanannya Bu sampai akhirnya kita bisa mendirikan atau mungkin merevitalisasi Sendang yang awalnya kan kata Ibu kan mistis, kemudian sekarang bisa jadi yang asri, sekarang bisa jadi tempat-tempat berkumpul gitu. Sebetulnya itu untuk masalah pembangunan desa berdaya ya, sebelum adanya desa berdaya, dari awal-awal saya menjadi kepala desa itu juga punya angan-angan untuk membangun di sekitar Sendang. Ibu dari awal menjabat sukanya membangun ya. Itu pun ada di angan-angan saya, di cita-cita saya itu ada kepingin memperbaiki lingkungan di Sendang Putri. Tetapi kita kesulitan mengawalinya, karena butuh dana besar. Lagi-lagi dana. Pembangunan dimanapun, nggak di desa, nggak di mana ya dana. Tapi ya itu ya, memang karena kita punya cita-cita, jalan itu ada. Semesta mendukung, kalau bahasanya anak zaman sekarang Bu. Iya, dan kebetulan sekali itu ya untuk desa berdaya itu kita juga sama sekali tidak punya rencana waktu mendapatkan itu. Tidak punya rencana kalau akan memperbaiki ini. Tapi sebelum-sebelumnya memang kita sudah berusaha. Dari Sendang Putri Desa Ndomas ini dari awal sudah sedikit demi sedikit itu diperbaiki berupa TPT. Dan untuk pembangunan TPT itu kita laksanakan bertahap. Hampir 3 tahunan kita membangun hingga selesai, dan akhirnya setelah selesai itu pun sudah kelihatan bagus di pandang mata ya. Terus kemudian dengan adanya ternyata kita mendapatkan desa berdaya. Awal dari mendapatkan desa berdaya itu kita kurang menerimanya, itu kurang ikhlas. Kenapa? Hampir tidak mau karena kita harus menciptakan suatu inovasi di desa inovasi ikon. Ikon di Desa Ndomas itu apa? Kalau betul. Kita menciptakan seperti itu agak keluar. Kalau untuk makanan ya, makanan atau lainnya tentunya sangat kesulitan. Karena kita harus kalau menciptakan itu melibatkan masyarakat kan. Dan di desa kita kan nggak ada produk apa yang dilaksanakan oleh banyak masyarakat. Tapi Desa Ndomas kan terkenalnya tahu Bu. Ya tahu kan bukan masyarakat yang mengelola. Pabrik tahu itu kan usaha tahu kan industri ya, industri kerajinan waktu itu, kerajinan karena manual. Tapi tidak dilakukan semua orang. Hanya yang bisa-bisa itu aja. Sehingga tidak mewakili itu tidak masyarakat mewakili. Desa Ndomas ya. Kalau seumpama kita bisa menciptakan ikon, mungkin tahu itu dijadikan apa, yang mengolah itu satu kampung itu bisa dijadikan ikon. Gitu. Karena kesulitan itu makanya kita kebingungan dibuatkan untuk apa gitu loh. Akhirnya ternyata dari tim kerja Desa Berdaya, hasil dari sosialisasi ternyata harus dibuat pariwisata. Karena kita mencari pariwisata apa, dan dengan
besarnya dana 100 juta untuk apa, itu kita juga kebingungan. Akhirnya ternyata kok dari perangkat, dari lembaga lah itu dan pengurus tim kerja itu ternyata dapat isyarat untuk memperbaiki di Sendang Putri. Sendang ya. Kalau dana segitu bisa kan. Oke. Setelah proses brainstorming ya. Iya, nggak cukup. Aslinya ya nggak cukup. Tetap nggak cukup ya Bu ya. Kita usaha ya mengambil di dana desa itu. Iya Bu. Kalau boleh tahu dapat berapa Bu dari dana desa itu Bu? Dari dana desa sekitar 70 juta untuk pembangunan kafenya. Iya. Kalau tamannya sih sudah dari dana desa, anggaran desa berdaya, anggaran dari desa berdaya. Iya, betul. Oke. Dan akhirnya terrealisasi lah ini ya Bu ya. Sendang menjadi image-nya juga sekarang berubah Bu, Sendang ya. Kalau dulu mungkin orang-orang takut untuk main ke Sendang ya. Sekarang malah jadi jujukan anak-anak muda untuk nongkrong. Ya, dan juga karena Desa Daumas ini kan anak mudanya kan kreatif ya Bu ya. Ada yang mungkin punya usaha untuk bikin fotografi juga dimanfaatkan karena kan estetik tempatnya. Ya, itu juga melatih kreativitas pemuda Desa Daumas sendiri ya Bu ya. Iya. Okay. Terus mungkin kalau dari desa berdaya ini di sekitar Menganti cuma Daumas aja yang dipercaya untuk menjadi desa berdaya atau ada lagi? Kalau untuk tahun 2002 memang yang mendapatkan bantuan desa berdaya itu hanya Desa Daumas. Tapi untuk tahun 2023 ada lagi, tapi desa lain. Oh, bergilir ya Bu ya, bergilir. Oke. Bergilir. Oke. Ke depan kawasan Sendang ini mau diapain lagi Bu? Cukup sampai di sini aja atau gimana? Enggak, masih punya planning jauh. Ya, planning jauh. Bagaimana baiknya, bagaimana yang terbaik gitu. Seperti apa kalau boleh diceritain? Planningnya seperti apa? Mau dijadiin apa lagi? Mau ditambahi apa? Mau ditambahi apa lagi Bu? Kalau di sini memang kalau untuk dijadikan atau ditambahi apa lagi itu kesulitan karena tempatnya nggak luas. Oh iya. Tapi kalau untuk kita memperbaiki tempatnya yang sebagus-bagusnya mungkin bisa. Kalau menurut saya sih kalau misalnya ini kan sudah ada beberapa seperti yang kita lihat di belakang ini kan juga tempat anak-anak nongkrong. Itu juga kalau dijadikan co-working space juga enak ya Bu ya. Karena Desa Daumas kan banyak sekali komunitasnya. Iya. Dibuat tempat-tempat ngumpul komunitas itu juga rasanya cocok lah. Iya, cocok. Menurut saya juga seperti itu, cocok dan bisa digunakan positif lah untuk anak-anak muda. Iya, tapi memang sebelumnya memang kesannya di Sendang ini memang agak jauh dari kesan sekarang ya Bu ya? Iya. Seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritain. Dulu itu lewat saja nggak berani. Nggak berani ya, mistis sekali ya. Mistis sekali. Padahal kalau kita baca sejarah harusnya Sendang ini jadi kayak apa ya, cikal bakalnya desa ya harusnya Bu ya. Kan berarti itu desa. Penuh sejarah. Tapi gara-gara udah dilabeli mistis ya, jadi anak-anak ya nggak berani juga, nggak tahu cikal bakal desanya dari mana gitu. Tapi memang ya, menurut cerita dari orang dulu memang di sini tuh mistis memangnya. Tapi saya rasa sih kalau dari kesannya memang sudah mistis dari awal ya Bu, saya bisa membayangkan sih betapa susahnya merubah atau bikin pembangunan daerah sini Bu. Karena kan pasti ada banyak pertentangan, apalagi dari tokoh-tokoh yang mungkin apalagi yang dari punya penglihatan seperti itu. Wah, mau diapain aja ini segala macam gitu tuh Bu. Seperti itu. Dan akhirnya sudah kita lihat bersama ada wujud dari pembangunan itu ya. Sebagai pembuktian juga Bu dari sosok pemimpin perempuan ya bisa juga melakukan perubahan gitu dari sejak awal Ibu menjabat kan banyak sekali dari mulai nggak cuma pembangunan fisik kalau saya rasa ya Bu ya, kalau mungkin dari pembangunan di level apa ya kesejahteraan masyarakatnya sendiri, mungkin dari pendidikan, kesehatan, kan ada perubahan juga nggak Bu dari Ibu awal dulu sampai hari ini? Ada. Dan perubahan ini bukan saya yang menilai, karena kalau saya menilai terlalu pede. Ini penilaian dari masyarakat sendiri.
Karena sejak kepemimpinan saya itu masyarakat itu merasa tenang, aman, terus tentram lah. Itu penilaian dari masyarakat sendiri loh. Iya. Bukan saya. Iya. Tapi memang saya menjabat kepala desa itu pun juga bukan karena saya. Itu dukungan dari masyarakat. Iya, betul. Masyarakat Desa Domas itu ternyata orangnya itu sangat ngerti, paham. Terus gampang dijelaskan masyarakat Desa Domas itu. Terus yang dipakai itu apa ya? Yang dipakai SDM-nya orang sini itu bagus memang dari Desa Domas itu. Dan tidak kalau orang Desa Domas sendiri itu tidak mudah terpengaruh lah oleh omongan orang-orang itu. Betul. Saya sendiri kan berkecimpung di PKK Desa Domas kan paling 2 tahun terakhir ini ya Bu ya, dan memang ada perubahan, salah satunya ya karena dukungan dari Ibu Kepala Desa juga terhadap kegiatan-kegiatan PKK gitu. Mungkin butuh dukungan lebih banyak lagi mungkin ya Bu, terkait kalau PKK sekarang kan banyak isunya itu di stunting Bu ya. Stunting Desa Domas ini juga kapan hari itu sempat disorot. Entah karena itu memang ada salah data atau seperti apa, tapi menjadi bahan evaluasi Bu di PKK Desa Domas gitu. Untuk selanjutnya mungkin juga mari kita tingkatkan lagi ya Bu ya untuk penanganan stunting Desa Domas ya. Ibu Kepala Desa Domas ini periode ini sudah masuki periode terakhir. Tinggal berapa tahun lagi Bu? 3 tahun. 3 tahun. Karena udah sudah masuk periode terakhir ya udah nggak bisa maju lagi kan Bu ya? Iya, nggak bisa. Biar diteruskan yang kepala desa yang baru. 2,5 tahun ini menjadi 2,5 tahun mungkin berharga juga untuk Ibu Kepala Desa karena tadi Ibu sempat cerita di angan-angan membangun balai desa itu baru terwujud pas Ibu jadi kepala desa. Kalau enggak punya power kan agak susah juga ya Bu ya. Cita-cita itu diwujudkan ya Bu ya. Nah, mungkin jadi kesempatan emas untuk Ibu ngebut pembangunan apalagi ya, ngebut pembangunan sebelum nanti memasuki masa pensiun. Boleh tahu nggak Bu, habis masa pensiun kegiatannya sudah berencana ngapain aja setelah tidak menjabat kepala desa tidur? Oh enggak, saya ini orangnya tidak suka leha-leha. Emang dari awal pekerja keras sekali ya. Jadi rencananya ngapain Bu kalau udah nggak menjabat kepala desa? Pinginnya sih punya usaha. Wah, usaha. Pinginnya. Tapi usaha itu belum ada. Nanti akan lebih fokus menggeluti usaha dunia usaha ya. Nggak ingin diam, nggak ingin. Iya. Masih tetap kepengen berkarya ya Bu ya. Tetap kepengen manfaat ya Bu ya, meskipun nggak menjabat sebagai kepala desa lagi. 16 tahun berkecimpung di dunia pemerintahan ya. Akhirnya mungkin ke depan kalau nggak jadi lagi udah usaha. Mudah-mudahan mudah-mudahan diberi jalan oleh Allah, diberi kemudahan, diberi kelancaran, supaya apa yang saya inginkan dan cita-citakan itu bisa terlaksana. Dan mendapat ridho dari Allah. Yang paling penting itu ridho sih Bu ya. Ridho. Kalau tidak ridho juga pembangunan yang dalam angan-angan cuma jadi angan-angan aja ya Bu ya. Akhirnya kan dikasih jalan tadi, melalui banyak jalan akhirnya terwujud gitu. Bu, ada pesan mungkin Bu untuk masyarakat Desa Domas mungkin terkait apapun boleh? Untuk pesan kepada masyarakat Desa Domas, pesan saya itu untuk masalah bermasyarakat atau tetaplah bermasyarakat dengan baik. Terus dengan pemerintahan desa juga harus kerjasama dengan baik, meskipun bukan saya yang menjadi kepala desa. Itu bisa membuat ketentraman desa. Jadi kerjasama yang baik dengan pemerintah desa dan bermasyarakat dengan baik dengan masyarakat lainnya. Dan harus punya tenggang rasa itu. Betul. Tenggang rasa supaya
menjalin hubungan dengan antar masyarakat itu bisa baik lah, bisa tentrem lah. Tapi kalau menurut saya orang Domas itu seperti itu. Memang sudah seperti itu gitu, Seperti tinggal itu. dilanjutkan Iya, aja iya. dan diperkuat Memang aja gitu ya Bu. masyarakat dari Desa Domas itu memang masyarakatnya itu baik-baik. 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 Dan lebih terbuka sih Bu. Iya. Banyak generasi mudanya tuh yang penuh bakat kalau di Desa Iya. Domas tuh. Iya. Tinggal kasih semangat, Betul. dukungan, dorongan. Iya, betul. Dan semoga juga nantinya mau siapapun nanti kepala desanya, Iya. mau perempuan, mau laki-laki, mau dari backgroundnya apa, ya semoga bisa membawa apa ya pembangunan yang lebih maju lagi ya. Iya. Kita pengennya kan lebih baik lagi. Lebih baik maju lagi. Asalkan memang dapat dukungan dari masyarakat setempat. Iya. Harus kompak Harus ya Ibu ya. Iya. Seperti itu. Oke, nah seperti itu edisi Amarta Talk kali ini dengan sosok perempuan inspiratif dari Desa Domas yang sudah membawa banyak perubahan untuk Desa Domas, dari mulai pembangunan fisik maupun dari kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran dari perjalanan Ibu Kepala Desa dari nol memimpin Desa Domas hingga hari ini, yang biasanya kita lihat Desa Domas seperti apa hari ini, itu berkat jerih payah juga dari Ibu Kepala Desa selama dari hari ini 16 tahun. Ditambah 2,5 tahun lagi ya berarti 18 tahun ya. Ya, seperti itu. Kita berjumpa lagi di sesi Amarta Talk selanjutnya dengan tamu yang spesial lagi tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.